Bagi umat Hindu, mari kita selalu meneguhkan dan memegang kuat Trihita Karana, menjaga hubungan dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan Tuhan. Nyepi itu sangat relevan dalam dunia yang penuh kebisingan. Di tengah dunia yang riuh dan serba cepat, Nyepi mengajarkan kita untuk menepi kembali ke dalam diri. Dalam keheningan kita, manusia diajak bertanya, siapa kita? Kemana kita menuju? Dan bagaimana kita memperlakukan sesama serta hubungan kita dengan alam semesta. Suasana khidmat sekaligus meriah menyelimuti Art Center Denpasar saat Dharma Santi Nasional digelar pada Jumat 17 April 2026. Mengusung tema Wasudewa Kutumbakam yang berarti satu bumi, satu keluarga. Ribuan umat Hindu, tokoh agama, hingga pejabat negara bersatu dalam satu momentum penuh makna. Acara ini bukan sekedar seremoni, tetapi ruang refleksi untuk memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pesan melalui video. Ia memohon maaf karena belum bisa hadir langsung, sekaligus menegaskan pentingnya Dharma Santi sebagai momen saling memaafkan dan memperkuat nilai Dharma. Presiden juga mengingatkan filosofi Tatwam Asi, aku adalah engkau adalah aku, sebagai fondasi menjaga persatuan dan toleransi. Tak hanya itu, ajaran Trihita Karana kembali digaungkan, menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Dharma Santi tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu di tanah air. Saya mohon maaf kepada anak-anakku di Bali dan masyarakat Bali seluruhnya karena saya tidak dapat menghadiri secara langsung acara peringatan Dharma Santi Nasional 2026 atau 1948 Saka. Dharma Santi adalah momentum untuk saling memaafkan, memperkuat persaudaraan, dan meneguhkan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan kita. Nilai Tatwam Asi, hidup saling menghormati dan hidup seimbang, adalah kekuatan bangsa kita. Kita adalah bangsa besar, bangsa yang rukun dalam beragaman, bangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan perbedaan. Berbeda, tapi kita satu. Bangsa yang mengedepankan gotong royong, kerjasama, saling mendukung, saling mengasihi. Dan saya percaya umat Hindu Indonesia telah dan akan terus menjadi bagian penting dalam menjaga harmoni sosial, persatuan nasional bagi umat Hindu. Mari kita selalu meneguhkan dan memegang kuat Trihita Karana, menjaga hubungan dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan Tuhan. Kita jaga kebersamaan, kita perkuat persatuan nasional, dan mari kita bersama membangun Indonesia yang adil dan makmur. Hadir langsung, Menteri Koordinator PMK Pratikno mengapresiasi kegiatan ini sebagai simbol kuat persatuan bangsa. Sementara itu, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengajak masyarakat menjaga kejernihan hati dan ketulusan dalam berkarya di era modern.
Ketua PHDI Pusat Wisnu Bawatenaya menegaskan bahwa seluruh manusia adalah satu keluarga besar yang harus saling menghormati tanpa memandang perbedaan. Saya selalu terus-menerus dan saya meresapi terus bahwa betapa nyepi itu sangat relevan dalam dunia yang penuh kebisingan. Karena melalui nyepi kita memulihkan kejernihan, kita menata perhatian agar tidak larut dalam hiruk-pikuk dunia yang penuh kebisingan. Nyepi mengajarkan kita untuk berhenti. Berhenti sejenak, itu sesuatu yang tidak mudah di zaman sekarang ini. Berhenti untuk hening, untuk melihat ke dalam, untuk menata kembali hubungan kita, diri kita, dengan diri sendiri, dengan manusia sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan. Sungguh nyepi mengajarkan kita untuk hening sejenak pada diri sendiri, hening yang diharapkan berbuah pada kepedulian sosial, berbuah pada keadilan, dan hening yang berbuah pada tanggung jawab kita terhadap alam. Melalui amati geni kita tidak mudah terbakar. Bapak Ibu bisa lihat di sosmed betapa seringnya amarah bermunculan setiap saat tanpa henti. Dengan amati geni kita bisa menahan api amarah, menahan api kebencian. Saat melihat perbedaan, tadi Pak Ketua PDAI sudah sampaikan, kita bersikap tenang. Saat emosi, kita berhenti sejenak. Dengan amati karya, kita merenungkan kerja kita, itu untuk apa, untuk siapa, untuk kebaikan ataukah tidak. Amati karya akan membuat kita untuk membuang pekerjaan-pekerjaan yang merusak, pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu, agar kita fokus pada kerja yang bermakna, yang bernilai pada kemanusiaan. Amati lelungan, meluangkan waktu untuk masuk ke dalam diri sendiri, membaca kitab suci, merenung, mengunjungi batin kita sendiri, agar kita tidak mudah kehilangan arah. Duduk tenang bersama keluarga. Kalau di meja makan ya tidak lihat HP sendiri-sendiri. Jadi sekarang banyak keluarga yang berkumpul, tetapi berkumpul secara fisik tapi tidak pernah berkomunikasi. Oleh karena itu, mari kita amati lelungan, berhenti duduk bersama dengan keluarga, mendengarkan anak-anak kita, cucu kita, menengok tetangga kita yang sedang kesusahan. Dan terakhir dengan amati lelanguan, menahan hiburan agar kita memulihkan rasa, membuat hati kembali peka. Peka terhadap orang kecil, peka terhadap korban ketidakadilan, dan peka terhadap bumi yang banyak sekali terluka. Di tengah dunia yang riuh dan serba cepat, nyepi mengajarkan kita untuk menepi kembali ke dalam diri. Dalam keheningan kita, manusia diajak bertanya, siapa kita? Kemana kita menuju? Dan bagaimana kita memperlakukan sesama serta hubungan kita dengan alam semesta. Banyak yang belum tahu, tapi teman saya Isyana Bagus Oka tahu. Dalam beberapa tahun terakhir setelah COVID, saya mendalami sekali meditasi. Setiap hari, setiap pagi saya tidak pernah lepas dari meditasi. Saya mendalami sekali Bhagavad Gita. Bahkan kalau ketemu Isyana, udah meditasi belum pagi ini? Belum. Wah, kayaknya saya lebih sering meditasi daripada Isyana nih akhir-akhir ini ya kan. Dan dalam Bhagavad Gita saya menemukan ajaran-ajaran yang sangat relevan dengan makna nyepi. Pertama, tentang bertindak tanpa keterikatan atau karma yoga. Pesan-pesan guru bangsa kita, Ki Hajar Dewantara, tata, tentrem, kertarharja. Tata mulai diri sendiri, tata di RT, tata di RW, tata sampai negara, tentrem, aman dan nyaman. Bukan aman, tapi nyem-nyaman.
Tidak seperti itu. Kita aman dengan pikiran jernih, hati bersih. Tata tentram kerja keras, tulus ikhlas, kerja cerdas, ujungnya kerjasama. Gotong royong, bukan gotong tapi ngoyong. Kalau itu ngoyong akhirnya berat. Bersama-sama kita pikul, bersama-sama kita angkut sampah agar Bali bersih. Bali, BALI, bantu ayah, lindungi ibu. Eling ring bisamu, eling ring kawitan, eling sang semeton, pura-pura kita, kelestariannya, kesakralannya kita jaga. Puri-puri kita rawat. Purana kita, sejarahnya kita pelajari. Purohita kita hormati. Kemudian pada semeton guyup, raket tekak sekali sampai didi. Supaya kita betul-betul jadi kuat. Maka yang ingin menyampaikan berpesan Pak Gubernur, mangda asta bumi, asta kosala-kosali kita jaga. Supaya becek sekali makin betul-betul indah. Ya, Bali betul indah sehingga Bali banyak lihat, bukan banyak libur. Kalau libur dolarnya udah datang. Maka kita kerjakan dengan baik. Dumugi semoga dengan Dharma Santi ini kembali semua catur guru rupaka kita, guru pengajian kita, guru wisesa kita, tentu guru swadhyaya memberkati kita untuk menjalankan yang terbaik. Ingat yang selalu sampaikan Panca Satya. Satu, Satya Haradaya. Dengarkan suara hati, suara rakyat, suara hati, suara Tuhan. Satya wacana, mulutmu harimaumu, lidahmu pedangmu. Jangan kasar, jangan jahat, jangan fitnah, dan jangan bohong. Satya semaya, janji tepati. Kemudian Satya mitra, bukan ngalih mitra terus. Mitra ini artinya berkawan, kuat. Okay? Dan terakhir tentu Satya laksana, do the best, lakukan terbaik, the best bahas, the best lengah, the best ajuma-juma. Suksma, Om Santi, Santi, Om. Acara ditutup dengan tarian kolosal kisah Mahapatih Gajah Mada, simbol persatuan Nusantara yang kembali dihidupkan di panggung Bali. Hendra Warna Berita mengabarkan.